Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Pada saat ini, energi alami di dalam ruangan berfluktuasi dengan sangat kuat. Banyak riak energi yang terlihat dengan mata telanjang melonjak dan bergulir dari dalam tubuh Xiao Yan. Pakaiannya membengkak sampai menggembung. Di wajah suramnya, cahaya hijau samar terlihat sebagian. Saat energi alam sekitarnya dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, gelombang demi gelombang, cahaya hijau di wajahnya juga semakin pekat. Pada akhirnya, cahaya berwarna hijau hampir menutupi seluruh wajahnya. Kekuatan di dalam tubuhnya juga meningkat secara bertahap. Ketika gaya yang naik mencapai tingkat tertentu, energi yang berfluktuasi di sekitarnya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Baju bengkak di tubuh Xiao Yan tampak kaku dan tidak bergerak lagi. Jeda yang aneh dan hening ini berlanjut selama hampir 10 detik. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Api berwarna hijau langsung berguling dan melonjak sebelumnya dan menghilang dengan cepat. Cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari dalam matanya yang gelap. Dengan tubuhnya mempertahankan mode pelatihannya, Xiao Yan membuka mulutnya. Udara keruh berwarna agak hitam dimuntahkan. Udara hitam melingkari ke atas. Apapun yang menyentuhnya benar-benar terkorosi. Itu terus naik hingga menimbulkan korosi pada lubang kecil di atap sebelum akhirnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah sinar matahari. Setelah menghembuskan nafas keruh, cahaya sengit di mata Xiao Yan juga diam-diam mundur. Pakaian yang kaku sekali lagi menjadi lembut saat mereka dekat dengan kulit Xiao Yan. Kekuatan luar biasa yang tersisa di dalam ruangan juga ditarik ke dalam tubuhnya. 7 bintang dosi. Saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya, perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit mabuk. Meskipun dia tahu bahwa menurut kecepatan dia maju dari sebelumnya, dia cepat atau lambat akan naik ke level bintang 7. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap searing poison, dinalan Jie 3 kali sudah cukup baginya untuk menaikkan level. Energi dalam tubuh Do Wang sangat besar dan melonjak. Aku hanya menyerapnya 3 kali, tapi energinya cukup untuk membuatku menaikkan level, Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya berputar dengan aneh. Mendengar gelombang suara retakan tulang yang jernih dari dalam tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum puas. Transaksi ini sepertinya merupakan penawaran yang bagus. Xiao Yan meletakkan kedua telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit energi. Tubuhnya terangkat dengan luas. Setelah itu, dia jungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Dia bertepuk tangan, melihat sekeliling dan bergumam dengan cemberut, kenapa dia masih belum kembali. Xiao Yan merenung sejenak dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya karena usaha yang sia-sia. Dia kemudian membuka pintu dan keluar. Besok adalah saat Grand Meeting akan dimulai. Dia perlu pergi ke asosiasi untuk menanyakan tentang berbagai jenis kompetisi di Grand Meeting dan metode tes yang dilakukan sekarang atau dia akan memulai dengan langkah yang salah. Setelah keluar dari penginapan, Xiao Yan berdiri di jalan dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat langkahnya dan berjalan menuju gedung asosiasi alkemis yang menjulang tinggi di mana orang setidaknya bisa melihat sudutnya dari jauh. Selama berjalan di sana, Xiao Yan tercengang saat menyadari bahwa beberapa jalan utama di kota sudah memiliki unit ksatria bersenjata lengkap yang berpatroli. Jelas, ini karena Grand Meeting alkemis yang akan segera dimulai. Lagi pula, jika keributan terjadi pada pertemuan besar seperti itu akan memiliki banyak dampak besar yang berbeda bagi kekaisaran. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran perlu mencegah kemungkinan seperti itu. Ya, ksatria. Orang dengan kuda plus baju besi plus bukan kavaleri tentara. Koreksi saya jika salah tapi cukup yakin satu-satunya kata untuk mereka adalah ksatria. Setelah perlahan berjalan melewati beberapa jalan lebar, asosiasi alkemis besar akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan. Mengamati pintu masuk yang bahkan lebih padat dibandingkan dengan 2 hari lalu,
dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada banyak alkemis yang ingin mengungkapkan kehebatan mereka di Grand Meeting ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Xiaoyan perlahan menyilangkan langkahnya dan memasuki asosiasi. Dia membalikkan langkahnya dan menerobos kerumunan manusia. Dia baru saja mengikuti arus manusia dan memasuki pergaulan ketika gangguan terjadi tidak jauh di belakangnya. Tatapan sekitarnya terlempar. Aliran manusia di depan telah berhenti masuk dan Xiaoyan dicolokkan di tengah. Dia tak berdaya menghela nafas, sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat sumber keributan. Sumber keributan itu adalah kereta kuda yang memiliki aura mulia yang agung. Di depan kereta kuda, ada 2 ekor kuda yang memiliki rambut seputih salju tanpa sedikit pun kotoran yang dengan tenang menariknya. Seekor binatang aneh yang memiliki api berwarna biru yang muncul dari tubuhnya digambar di atas brokat kuning keemasan yang mengelilingi kereta kuda. Binatang aneh itu berukuran besar dan memiliki penampilan yang ganas, memancarkan perasaan yang samar-samar akan membuat takut hati orang-orang yang melihatnya. Lambang kekaisaran, menatap lambang binatang aneh yang namanya lolos, Xiaoyan bergumam lembut. Sebagai warga kekaisaran Majia, dia mampu mengidentifikasi lambang kekaisaran Jiama. Di sekitar kereta kuda, ada lebih dari 10 orang yang seluruhnya terbungkus jubah hitam yang menyertainya. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang berjubah hitam ini dan matanya menyusut. Dari indranya, 10 lebih orang berjubah hitam ini benar-benar memberinya perasaan bahaya. Yang mendapat informasi baik dalam kerumunan manusia yang berhasil mengidentifikasi wanita muda itu setelah melihat penampilannya. Dia tampaknya tidak setua itu, namun dia benar-benar di sini untuk bersaing di Grand Meeting. Bakat pemurnian putri kecil adalah sesuatu yang bahkan ketua puji tanpa henti. Jangan hanya melihat usianya yang masih muda. Saya telah mendengar bahwa setengah tahun yang lalu, dia sudah melangkah menjadi alkemis tingkat 3. Mendengar ini, langsung ada keributan di kerumunan di sekitarnya. Beberapa alkemis parubaya yang lebih tua mengangkat tangan mereka dengan wajah agak merah dan menutupi lencana tingkat di dada mereka dengan rasa malu. Terjepit di tengah kerumunan manusia, Xiaoyan mendengar percakapan orang-orang ini dan kejutan melintas di wajahnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian ungu yang sedang berjalan ke asosiasi dengan dukungan dari orang berjubah hitam. Dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, memang, selalu ada seseorang yang lebih baik. Sungguh tak terduga bahwa wanita muda yang tampak begitu lemah ini sebenarnya adalah alkemis tingkat 3. Meskipun Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan tidak merasa bahwa ini sangat tidak terduga. Dengan fondasi yang kaya dari kerajaan Jiama Empire, selama putri kecil ini memiliki bakat dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang alkemis, mereka dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat ditumpuk menjadi pegunungan untuk dengan mudah membangunnya menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, bakat putri kecil ini untuk memurnikan obat cukup bagus. Oleh karena itu, pencapaian seperti itu sesuai dengan harapan. Di bawah perlindungan sekelompok orang berjubah hitam yang tubuhnya diselimuti oleh aura gelap dan dingin, wanita muda berpakaian ungu itu melewati kerumunan manusia tanpa menemui halangan. Setelah itu, dia masuk ke asosiasi alkemis. Saat punggung wanita muda yang tampak anggun menghilang dari pandangannya, Xiaoyan mengangkat bahu dan sedikit memutar tubuhnya. Seperti danau, dia melewati kerumunan manusia di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan cepat melompat ke bagian dalam asosiasi. Setelah menyingkirkan lapisan terakhir aliran manusia, area sekitarnya akhirnya menjadi luas. Dia memandangi aula yang luas dan menghembuskan nafas panjang. Menyeka keringat di dahinya, Xiaoyan berjalan menuju area barat aula seolah-olah dia telah berjalan ke sana berkali-kali. Kedua penjaga dari terakhir kali masih hadir di pintu masuk ke area barat. Ketika mereka melihat Xiaoyan tiba, mereka tidak menghentikannya seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah membungkuk dan menyapanya,
mereka tidak mengganggunya saat dia masuk. Melihat situasi ini, tampaknya Ao Tuo sudah memberi mereka instruksi khusus untuk Xiao Yan. Melihat para penjaga tidak menghentikannya, Xiao Yan dengan senang hati menyelamatkan beberapa masalah. Dia berjalan ke koridor dan perlahan menaiki tangga. Akhirnya, dia berhenti di luar kamar Ao Tuo dari terakhir kali. Dia mengetuk pintu pelan-pelan, menunggu suara Ao Tuo dari dalam sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. Hanya Ao Tuo yang duduk di ruangan itu. Pada saat itu, dia sedang memperhatikan Xiao Yan yang masuk sambil tersenyum. "Little fellow, kamu cukup tepat waktu." Xiao Yan tersenyum dan duduk di kursi di samping Ao Tuo. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil tertawa. "Haha, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menanyakan tentang format kompetisi. Apakah itu dilakukan dengan undian atau dengan cara lain?" Petik 2. TL, undian lot sama dengan ada satu orang acak yang naik pada satu waktu. Banyak sekali kompetitor yang ikut kompetisi. Jika kompetisi mengandalkan undian satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ao Tuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jarinya menggambar persegi panjang yang sangat besar di permukaan meja sambil melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Semua alkemis dalam kompetisi akan berpartisipasi pada saat yang sama di platform besar. Di sana, Anda akan memiliki beberapa putaran dan persyaratan untuk kompetisi secara bertahap akan menjadi lebih sulit. Ketika saatnya tiba, itu akan seperti saringan menyaring partikel-partikel pasir, dengan cepat menghilangkan partikel-partikel yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang mampu bertahan paling lama adalah yang terbaik di antara para peserta. Siapapun yang mampu tampil menonjol di antara yang terbaik, akan menjadi pemenang terakhir. Petik 2. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Adegan ratusan atau ribuan alkemis mengangkat api mereka dan memurnikan obat di platform yang sama pasti sangat spektakuler. Hehe, kamu benar-benar ingin melihat pemandangan seperti itu, bukan? Jangan takut jika saatnya tiba. Dulu, saat pertama kali berpartisipasi, saya juga kaget. Grandmaster Ao Tuo tertawa, sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Tepat sekali, ada daftar nama di sini. Mengapa Anda tidak melihatnya? Ini semua adalah pesaing dengan kemampuan hebat yang akan berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Ao Tuo mengambil gulungan kertas dari meja dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Dia segera menambahkan, ini adalah dokumen internal. Menurut aturan, saya tidak bisa membocorkannya ke orang lain. Petik 2. Xiao Yan agak penasaran saat menerima gulungan kertas itu. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia perlahan-lahan membukanya. Nama panjang memiliki setidaknya 20-30 orang dengan kemampuan yang tidak buruk. Xiao Yan menyapu pandangannya ke atasnya dan alisnya tiba-tiba terangkat. Dia menyadari bahwa Liu Ling sebenarnya ada di daftar nama dan itu sangat dekat dengan puncak. Jelas, nama penerus Pilking bukanlah hanya sesuatu yang diperoleh dari membual. Putri kecil ini pasti yang berasal dari keluarga kekaisaran, kan? Xiao Yan menunjuk putri kecil yang menduduki peringkat kelima dan bertanya. Ya, apakah kamu pernah melihatnya? Aku baru saja melihatnya sebentar di pintu masuk. Aku tidak menyangka namanya begitu dekat dengan bagian depan. Xiao Yan tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan peringkat itu. Jangan meremehkan gadis itu. Di bawah dukungan kekuatan keluarga kekaisaran, dia memiliki begitu banyak kartu tersembunyi yang akan membuat orang terpesona. Ao Tuo tersenyum dan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memeriksa informasi di daftar nama dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke Ao Tuo. Pesaingnya memang sangat kuat. Hanya menghitung alkemis tingkat 3, sudah ada 13 dari mereka. Petik 2. Ini memang sedikit merepotkan dan kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk ini. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Ao Tuo mengangguk dan berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia bertanya, apakah Grand Meeting akan dimulai besok?
Apakah saya masih perlu melakukan sesuatu sekarang? Petik 2. Haha, memang, kamu masih perlu melakukan sesuatu. Anggap ini tes terakhir sebelum kompetisi. Orang luar tidak menjalani putaran tes ini tetapi para pesaing yang direkomendasikan oleh kami, kepala cabang, harus lulus putaran ini. Ini dapat dianggap sebagai semacam tes sebelumnya di mana asosiasi menilai kemampuan kami untuk memilih orang. Jika seseorang tidak dapat lulus tes ini, maka rekomendasi kami akan kehilangan efeknya. Ao Tuo berdiri, tersenyum dan berkata, ikuti saya. Di tempat ini, Anda akan dapat melihat beberapa lawan yang kuat di daftar nama. Petik 2. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, berdiri dan mengikuti Ao Tuo. Mereka berdua berjalan keluar ruangan dan berjalan di sepanjang koridor yang sepi untuk beberapa saat. Begitu sampai di ujung, mereka membuka pintu di samping dan perlahan masuk. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat saat mereka berjalan melewati pintu, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menyempitkan matanya. Dia akhirnya membukanya setelah dia beradaptasi dengan cahaya. Muncul di depan mereka adalah aula dalam yang luas yang didekorasi dengan gaya klasik. Saat ini, aula dalam memiliki beberapa orang yang berdiri berpasangan dan bertiga. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini dan agak terkejut menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini, yang tampak cukup muda, sebenarnya berada di level alkemis tingkat ketiga. Putri kecil kekaisaran yang dia lihat di pintu masuk utama beberapa waktu lalu juga ada di antara mereka. Tatapannya berputar sekali lagi dan dengan alis terangkat, akhirnya berhenti pada seorang pemuda tampan yang sedang berbicara dengan beberapa alkemis tingkat 3. Liu Ling. Mendengar suara pintu terbuka, semua orang di aula yang berbisik secara pribadi menghentikan percakapan mereka. Pandangan mereka beralih ke pintu. Ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka semua tertegun sejenak. Tatapan mereka kemudian mengarah ke lencana alkemis tingkat 2 di dadanya dan ekspresi mereka membawa ejekan. Putri kecil, yang sedang bersandar di dinding, dikelilingi oleh beberapa alkemis dengan cara yang mirip dengan bintang yang melengkung di sekitar bulan, juga melirik Xiao Yan. Namun, setelah dia melihat lencana tingkat di dadanya, dia benar-benar kehilangan minat. Dia dengan malas meregangkan tubuh dan lekuk tubuhnya menarik perhatian pria di sekitarnya. Tatapan Liu Ling dengan malas menatap Xiao Yan. Pintu masuk yang terakhir juga menyebabkan Liu Ling sedikit terkejut. Segera setelah ini, bagaimanapun, senyuman lembut gelap muncul di wajahnya, tampaknya menyembunyikan niat jahat. Xiao Yan sedikit menurunkan alisnya. Tatapan berbeda di aula besar tidak mempengaruhinya. Tangannya terkulai di depan lengan bajunya. Wajah acuh tak acuh itu seperti biksu tua. Namun, tawa dingin yang samar diam-diam muncul di dalam hatinya. Hei, Ao tua. Apakah kamu juga membawa seseorang? Selama suasana di aula sangat sunyi, tawa tua terdengar. Xiao Yan mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangannya. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang tua yang mengenakan jubah alkemis berdiri dengan senyuman di platform tinggi yang diposisikan di sisi kiri aula. Suara dari sebelumnya datang dari salah satu pria tua berambut putih salju. Itu adalah wakil ketua asosiasi, Kiemier. Dia juga guru putri kecil. Ao Tuo tersenyum dan melambai kepada lelaki tua itu sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Abaikan saja mata orang-orang yang sombong ini. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu, bakat mereka tentu saja sangat luar biasa. Diharapkan mereka semua akan sedikit bangga. Mereka tidak akan memperhatikan mereka yang belum mencapai level mereka. Kebanyakan anak muda sekarang yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Ao Tuo melirik orang-orang muda di aula itu, menepuk punggung Xiao Yan dan menghiburnya. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Ikuti saya untuk bertemu orang-orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam kekaisaran magia. Saat Ao Tuo berbicara, dia memimpin jalan menuju platform yang menjulang tinggi di samping. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tetapi hanya bisa mengikuti.
Ao Tuo dengan cepat menaiki platform tinggi itu. Dia tersenyum dan bercakap-cakap dengan orang-orang tua seusianya untuk beberapa waktu. Xiaoyan diam-diam berdiri di belakangnya dan tidak berinisiatif untuk melangkah maju dan menyapa mereka. Old Ao, apakah ini pesaing yang mewakili kota Black Rock Anda kali ini? Setelah berbicara sambil tersenyum sebentar, lelaki tua dengan rambut berwarna putih salju itu tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan berdiri di samping dan bertanya. Xiaoyan sedikit mengangkat pandangannya. Dia memandang pria tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di asosiasi alkemis. Dia mengenakan jubah alkemis yang dibuat dengan sangat indah sementara wajahnya yang penuh keriput mengandung senyuman dan matanya yang sedikit menyipit terlihat tenang dan lembut. Pada satu pandangan, dia tampak seperti orang tua biasa tanpa aura yang terlalu istimewa, dengan pengecualian jubah panjang yang mewakili statusnya dan 4 riak berwarna perak yang memancarkan cahaya aneh di dadanya. Namun, lelaki tua biasa ini mengendalikan hampir setengah dari kekuatan asosiasi alkemis. Saat Xiaoyan menilai Kiemier, yang terakhir juga melakukan hal yang sama padanya. Penampilan biasa Xiaoyan juga tidak memiliki poin yang luar biasa. Satu-satunya hal yang menyebabkan Kiemier merasa sedikit aneh adalah ekspresi tenang dari pihak lain. Mampu mempertahankan sikap tak tergerak ini ketika diawasi oleh seorang alkemis tingkat 4 membutuhkan kekuatan mental yang sangat jarang terlihat di kalangan anak muda. Dia disebut Yan Xiao. Potensinya cukup besar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan sekali lagi membuat perkenalan. Ini adalah wakil ketua asosiasi, Grandmaster Kiemier. Senang bertemu denganmu, Wakil Ketua Kiemier. Xiaoyan tersenyum dan membungkuk dengan sopan pada Kiemier. Rekan kecil, saya harap Anda tidak menyebabkan rekomendasi Ao Tuo menjadi tidak valid. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan dia kehilangan semua wajah lamanya. Melihat lencana tingkat 2 di dada Xiaoyan, Kiemier tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Ao Tuo di samping. Dalam kompetisi di level ini, seorang alkemis tingkat 2 akan mengalami kesulitan bahkan memasuki 20 besar. Saya percaya bahwa saya setidaknya akan bisa lulus ujian ini. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata, adalah baik bahwa Anda memiliki kepercayaan diri. Namun, karena semua orang yang direkomendasikan oleh kepala cabang masing-masing memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat, oleh karena itu, tes internal ini juga akan mengalami kesulitan. Kiemier mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Sudah waktunya untuk memulai. Kita seharusnya tidak mengatakan omong kosong lagi. Kamu harus turun dulu. Ujian akan segera dimulai. Kiemier tersenyum dan berkata. Xiaoyan mengangguk, berbalik dan berjalan menuruni peron. Setelah itu, di depan semua tatapan orang-orang muda di aula, dia berjalan menuju sudut dan berdiri dengan tangan menggantung ke bawah. Ao Tua, kota Black Rock Anda juga dianggap kota besar, bukan? Tidak mungkin Anda tidak dapat menemukan alkemis muda tingkat 3. Mengamati punggung Xiaoyan, Kiemier berbicara tanpa daya ke arah Ao Tuo di samping. Aku percaya padanya. Dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya yang luas, Ao Tuo berkata dengan senyum misterius. Orang tua, jika tidak ada seorang pun dari pihak Anda yang memiliki kinerja luar biasa di Grand Meeting, jangan salahkan kami karena dana Anda berkurang tahun depan. Hal-hal ini harus dilakukan menurut buku. Memiliki hubungan yang baik tidak membantu. Kiemier menggelengkan kepalanya dan berkata. Ao Tuo tersenyum dan mengangguk. Dia tidak terus mencemaskan topik ini dan berkata, sudah waktunya. Mari kita mulai pengujian. Petik 2. Mendengar ini, Kiemier tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di bawah. Jarinya menunjuk ke depan aula. Ada banyak tirai berwarna hitam tergantung di dinding sana. Di balik setiap tirai, ada ruang pribadi kecil. Itu adalah ruang ujianmu. Seperti yang diketahui semua orang, memurnikan bahan obat adalah langkah yang sangat penting dalam memurnikan pil obat.
Ujian kami kali ini adalah untuk menguji kehalusan bahan obat Anda. Di atas panggung di setiap ruangan kecil, bahan obat yang dibutuhkan untuk ujian sudah disiapkan. Yang perlu Anda semua lakukan adalah menggunakan waktu tersingkat untuk memurnikan ramuan obat menjadi kemurnian tertinggi yang dapat Anda capai. Petik 2. Saat pasir di jam pasir sudah benar-benar jatuh, mereka yang belum menyelesaikan penyempurnaan akan dianggap gagal dalam tes ini. Selain itu, biarpun Anda berhasil mengolah bahan-bahannya, kami, orang-orang tua ini, yang akan menjadi juri. Jika ramuan obat yang telah Anda olahan tidak memenuhi standar kami, Anda juga akan dianggap gagal dalam tes ini. Hasil dari kegagalan adalah kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi utama. Kiemier menunjuk jam pasir di atas meja. Dia melirik anak muda di bawah dan tersenyum tipis. Mendengar hukuman berat karena gagal, anak muda di bawah saling berhadapan. Selain sejumlah kecil orang, ekspresi mereka masing-masing memiliki sedikit perubahan. Menyapu pandangannya perlahan di bawahnya, Kiemier tiba-tiba berhenti di Xiaoyan yang berdiri di pojok dengan tangan menggantung. Dia melihat ke arah wajah yang tenang dan tidak bisa menahan tercengang saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan nyata? Baiklah, mulai. Perhatikan waktu jam pasir. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan Kie, Mier bertepuk tangan saat dia tersenyum dan berkata. Mendengar ini, semua orang di aula mulai bergerak dalam kelompok kecil saat mereka menuju ke sisi kiri mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka menyingkap tirai hitam dan masuk. Xiaoyan juga memilih tirai hitam jarak jauh dan akan masuk saat tawa ditransmisikan dari belakangnya. Itu menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan membalikkan wajahnya yang tenang. Saya tidak menyangka bahwa saudara Yan Xiao juga dapat berpartisipasi dalam tes internal semacam ini. Sepertinya kita memiliki nasib yang mengikat kita bersama. Liu Ling berjalan mendekati Xiaoyan saat dia tersenyum dan berkata. Namun, senyum femininnya membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Xiaoyan samar-samar meliriknya dan berkata, saya hanya ditarik oleh seseorang untuk membuat angka. Saudara Yan Xiao benar-benar tahu bagaimana bercanda. Meskipun tingkat Anda tidak dapat membuatnya, Anda memiliki objek aneh seperti api surgawi. Saya pikir hasil Anda tidak akan terlalu rendah. Liu Ling memandangi wajah Xiaoyan. Sejujurnya, dia masih meragukan apakah Xiaoyan memiliki api surgawi. Bagaimanapun, ini hanya tebakannya. Meskipun dia secara pribadi bertanya kepada Nalan Yanran, dia tidak memberinya jawaban yang tepat tentang masalah rahasia seperti itu. Xiaoyan tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahu sebelum menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Hal ini membuat Liu Ling berdiri di tempat yang sama dengan alisnya sedikit menyatu. Kakak Liu, apakah kamu tidak masuk? Suara yang jelas terdengar di belakang Liu Ling. Putri kecil yang cantik berjalan mendekat, menatap Xiaoyan yang telah menghilang di balik tirai dan tersenyum manis. Saya baru saja bertemu seseorang yang saya kenal. Jika putri kecil tertarik, aku bisa memperkenalkannya padamu. Liu Ling berkata dengan lembut sambil tersenyum hangat pada putri kecil. Lupakan, alkemis tingkat 2, aku tidak punya mood sebaik milikmu. Putri kecil dengan malas menggelengkan kepalanya. Jelas, ketertarikannya pada Xiaoyan tidak sekaya Liu Ling. Bagaimanapun, terlepas dari identitas, kekuatan, penampilan, Liu Ling jauh melebihi dia. Haha, terserah kamu. Liu Ling tersenyum. Cara putri kecil mengabaikan Xiaoyan menyebabkan dia memiliki kegembiraan di hatinya. Di klan Nalan, kakek Nalan sangat menghargai Xiaoyan, menyebabkan Liu Ling, yang selama ini sangat dihormati sebagai seorang jenius, merasa tidak senang di dalam hatinya. Aku akan masuk dulu. Kakak Liu Ling sebaiknya tidak kalah dariku. Putri kecil dengan cakap mengedipkan mata ke Liu Ling sebelum memasuki ruangan bertirai hitam dengan cara yang ringan dan gesit. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati aula yang telah kosong dan tidak menunda lebih lama lagi. Dengan langkah yang nyaman, dia masuk di balik tirai hitam.
Sikapnya yang santai menyebabkan Kiemier dan yang lainnya di platform tinggi menganggukkan kepala. Soal tes kali ini cukup bagus. Pemurnian bahan obat tidak hanya merupakan langkah penting dalam memurnikan obat, tetapi juga menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan nyala api. Benda yang sangat kecil ini seharusnya dapat menguji secara kasar beberapa kemampuan dari orang-orang kecil ini. Mengamati aula besar yang kosong, Aotuo berbalik dan berkata sambil tersenyum ke arah Kiemier. Kiemier tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di kursi di sampingnya, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang bisa mengeluarkan bahan obat yang dimurnikan dengan kemurnian tertinggi. Melewati tirai hitam, sebuah ruangan kecil muncul di depan mata Xiao Yan. Kamarnya tidak luas, tapi cukup elegan dan rapi. Di dekat dinding ruangan kecil, ada platform batu hijau persegi. Sebuah jam pasir ditempatkan di atas panggung batu bersama dengan beberapa bahan obat yang ditempatkan dengan rapi. Berjalan ke sisi platform batu, tatapan Xiao Yan melayang ke beberapa potong bahan obat seperti arang hitam. Kejutan jelas melintas di matanya. Dia bergumam pelan, ini sebenarnya adalah daun spiritual besi hitam, yang merupakan salah satu bahan yang paling tahan terhadap panas. Hal ini benar-benar menghabiskan energi seseorang selama pemurnian. Orang-orang tua ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain memiliki ketenangan pikiran. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan jarinya mengusap lembut cincin penyimpanannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja. Xiao Yan mengambil daun spiritual besi hitam, meletakkannya di tangannya dan meremasnya. Setelah itu, alisnya terkatup rapat. Dia bingung apakah dia harus menggunakan api inti teratai hijau. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakan kartu tersembunyinya selama ujian pada tahap awal seperti itu. Jika dia menggunakan Green Lotus Core Flame pada tes yang begitu mudah, itu tidak diragukan lagi seperti menggunakan palu godam untuk menyembelih ayam. Dengan jentikan lembut jarinya, pil berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Xiao Yan melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Setelah itu, dia meledak. Sekelompok api berwarna ungu segera melonjak dan ditahan di telapak tangan Xiao Yan. Memegang gugusan api ungu ini, Xiao Yan tersenyum lembut. Karena dia telah menelan api ungu, saat itu, dia masih bisa mengendalikan nyala api dengan keakraban yang lebih besar sekarang. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kontrol yang tinggi yang dia miliki untuk api hijau, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan diperpanjang keluar dari tubuhnya dan mengendalikan kumpulan api berwarna ungu ini saat perlahan dituangkan ke dalam kuali. Segera, suhu tungku sedingin es mulai naik. Api berwarna ungu membumbung tinggi dan menggeliat di dalamnya. Xiao Yan menatap nyala api berwarna ungu cerah dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan daun spiritual besi hitam meninggalkan tangannya dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Api ungu melompat ke atasnya secara bergolak, membungkusnya dan mulai mengapur secara intens. 10 jari Xiao Yan dengan fleksibel menari di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang menjadi lebih halus dalam kendalinya, benar-benar secara bertahap menutup matanya. Dia sepenuhnya mengandalkan perasaannya untuk mengendalikan pembakaran nyala api. Selama masa penyempurnaan, pasir di jam pasir di atas meja perlahan turun. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.